tadi terkendala jaringan ya. Jadi live-nya berhenti sampai situ aja. Ini kita mulai lagi ya. Kita tunggu Kak Ayu dulu nih. Iya nih, mohon maaf ya guys. Lagi handphonenya nih. Udah mulai normal nggak nih? Bisa komen dong. Oke, Waalaikumsalam. Banget nih. Agak nge-lag ya? Iya banget. Aduh, gimana nih Kak? Ya dicoba aja, lanjut yuk. Oke. Daripada yang panjang kali ya, kita persingkat waktunya. Jadi tema live kita pada kali ini tuh tentang pentingnya memantaskan diri sebelum dan sesudah menikah. Ini aku punya beberapa pertanyaan yang nanti bakal ngebantu banget nih kalian nih yang lagi nonton live gitu, mungkin lagi bingung atau lagi belum belum yakin gitu tentang pernikahan. Kayak pertanyaan pertama ya Kak, Oke. kenapa sendiri sebelum dan sesudah menikah? Ya, jadi teman-teman sebenarnya memantaskan diri itu bukan hanya untuk jodoh ya, bukan hanya untuk pernikahan, tapi untuk menyiapkan, menjaga, terus intinya untuk kehidupan dan takdir yang lebih baik gitu ya. Kayak misalnya kematian, kelahiran, terus kita terlahir dari keluarga yang mana, itu kita nggak bisa milih, kita nggak bisa request, itu mutlak dari Allah. Tapi kalau kita pengen misalnya keluarga yang harmonis, terus pasangan yang baik, pasangan yang setia, penuh dengan kasih sayang, terus rumah tangga yang bahagia, pengen rezekinya lancar, pengen kerjaannya bagus, itu harus diikhtiarin. Nah, makanya kenapa ada yang namanya memantaskan diri. Memantaskan diri itu untuk ngejaga, untuk menjemput rezeki dan takdir baik kita. Nah, untuk memantaskan diri sebelum dan sesudah menikah itu juga penting ya, sebelum nikah supaya insya Allah kita bisa dapat jodoh yang baik. Setelah menikah, insya Allah kita bisa membangun rumah tangga yang baik juga gitu. Gitu Oke. ya, jadi Wah, memantaskan diri bagus bukan banget cuma nih. untuk jodoh Kak, ya. oke. Nih aku punya pertanyaan lagi Kak. Caranya memantaskan diri itu tuh kayak gimana nih? Jelasnya Kak. Ya, sebelumnya suara aku ada kan ya? Suaranya jelas Kak, cuma ini emang videonya nih. Oh ya, nge-lag ya kayak jodoh. Oke, cara memantaskan diri itu Aduh. ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, bertakwa sama Allah. Bertakwa itu artinya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Nah, sering denger gak kenapa doa-doa kita tuh gak dikabulin? Karena kita masih punya dosa gitu ya. Sering denger juga gak ketika ada orang yang diuji atau kena musibah yang berat banget, terus dia bilang, dosa apa ya aku? Gitu. Nah, makanya dalam berumah tangga nantinya atau bahkan sebelum berumah tangga itu penting banget kita menjaga perintahnya Allah ya, terus menjauhi larangannya Allah. Itu perlu banget, penting banget, mutlak banget.
Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan value diri. Setiap kita sudah dikasih kelebihan sama Allah, kayak potensi diri. Terus apa sih yang pengen kita kasih ke orang lain dan itu bermanfaat? Apa sih kelebihan kita yang udah dikasih sama Allah nih? Yang itu bisa jadi manfaat untuk orang lain, terus itu nilai lebih dari diri kita gitu ya. Jadi setiap kita itu harus punya value atau kelebihan yang bermanfaat untuk kita juga bermanfaat untuk orang lain. Kalau misalnya ya contohnya, aku sering banget sharing tentang pernikahan. Nah, value aku membagikan tips-tips pernikahan nih ke teman-teman semuanya. Kenapa aku berani kasih tips-tips pernikahan? Karena aku sudah menjalani pernikahan selama 13 tahun. Di situ aku dapetin banyak banget pelajaran-pelajaran untuk aku bisa bagi ke teman-teman. Terus kayak misalnya aku buat brand Ayu Mama Lula. Kenapa aku bikin brand Ayu Mama Lula? Karena value-nya adalah aku pengen mengajarkan teman-teman untuk berhijab yang santun, yang sopan, yang sesuai syariat, kayak gitu. Jadi ada value yang bisa kita tawarkan ke orang lain dan itu bermanfaat untuk orang lain juga. Terus yang terakhir, mengubah yang bisa diubah. Ya, jadi di dalam diri kita ini kan ada hal-hal negatif yang bisa kita ubah sebenarnya. Kayak misalnya males jadi rajin, terus misalnya nggak percaya diri jadi percaya diri, yang tadinya lambat jadi bisa satset gitu kan. Jadi apa yang bisa diubah demi kebaikan. Jadi ketika kita bisa mengenal karakter kita, itu bukan berarti untuk pembenaran. Kayak misalnya aku kan anak pertama, wajar lah kalau aku ngomongnya ngegas. Padahal ngegas itu kan bisa dilatih ya. Kata-kata kelembutan itu juga bisa dilatih. Jadi di dalam diri teman-teman, apa sih yang bisa diubah demi kebaikan ke depannya nanti, gitu. Baik Kak. Nih pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Benar gak sih kecantikan wanita itu akan hilang setelah dinikahi? Soalnya pertanyaan banyak banget ditanya ini Kak. Iya. Kalau menurut aku sebenarnya bukan kecantikan yang hilang ya, tapi rasa syukurnya yang hilang. Nikah itu ujian untuk teman-teman yang takut nikah. Aku kasih tahu, nikah itu ujian, tapi nggak nikah juga ada ujiannya. Jadi hidup itu ujian, nggak usah takut, pasti kita akan diuji. Jadi kita akan diuji dengan sesuatu yang kita suka, dengan sesuatu yang tidak kita suka. Misalnya, kita menikah sama seseorang karena ketampanannya. Jadi kita fokus sama ketampanannya aja nih ya. Bisa jadi nanti di dalam pernikahan kita diuji dengan ketampanannya itu. Apakah misalnya kita bisa bertemu dengan orang yang lebih tampan, atau ternyata tampannya si suami kita ini jadi ujian buat kita. Misalnya jadi banyak cewek-cewek yang suka sama dia, terus kita jadi gampang cemburu, kayak gitu ya. Jadi ujian itu pasti ada dan kita harus bersiap-siap. Terus penting banget nih untuk kita punya value yang tadi aku bilang, memantaskan diri, karena kita harus punya value supaya orang ngelihat kita bukan cuma sekedar fisik aja, bukan cuma sekedar cantiknya aja, tapi kita punya value yang lebih gitu ya. Jadi ketika udah nikah nih, suami ngeliat kita bukan cuma sekedar karena cantiknya aja, tapi dia bisa mengambil hal-hal lain gitu, kayak misalnya kita lemah lembut, penyayang, terus kita pintar masak, atau misalnya kita pintar memanage keuangan, kayak gitu. Jadi ada value lebih dari sekedar cantik aja gitu. Wah, bagus banget nih Kak jawabannya. Next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kayak yang rame nih, kayak yang pasti kan kalian tahu nih semua film Layangan Putus. Kalau dilihat kan Kinan cantik tapi enggak. Tapi tuh kenapa si Kinan ini masih diselingkuhi nih Kak? Iya, tadi yang aku bilang ya, hidup itu ujian. Kita pasti akan diuji, bahkan kita akan diuji sama orang-orang terdekat kita, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi kakak kita, adik kita, saudara kita, tetangga kita. Pastinya mereka akan kasih ujian ke kita nih, supaya kita pertama mungkin dosanya akan terhapus, atau yang kedua dapat pahala dari Allah. Nah, seberapa kita bisa sabar nih sama ujian yang dikasih lewat pasangan kita nantinya. Kalau misalnya kenapa secantik itu, keren itu, atau mungkin level pendidikannya juga sudah tinggi, ternyata masih diselingkuhin juga, ya gini, sebenarnya pola kegagalan ya, perselingkuhan itu sebenarnya polanya sudah dibentuk zaman sebelum menikah mungkin ya.
Intinya pola gagal itu sudah dibentuk jauh-jauh hari, bukan cuma tiba-tiba aja gitu. Coba deh dicek. Komunikasi di antara keduanya lancar atau enggak? Ada kejujuran atau enggak? Terus mereka bertemunya di lingkungan yang baik atau enggak? Terus misalnya Mas Aris nih. Mas Aris teman-temannya lingkungannya baik enggak? Atau teman-temannya sama aja kayak dia juga gitu. Jadi dia terpengaruh. Misalnya tujuan Mas Aris nikahin Kinan itu apa sih gitu ya. Di situ juga bisa dicek gitu. Jadi sebenarnya polanya itu tuh udah kebentuk dari dulu gitu. Apalagi misalnya teman-teman udah nggak disetujui nih sama orang tua karena orang tua sudah menangkap sinyal-sinyal negatif dari si calon gitu ya. Tapi kita tetap maksa, nggak apa-apa, yang penting aku cinta sama dia gitu ya. Tapi ternyata omongan orang tua itu benar kayak gitu-gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya sinyal-sinyalnya udah ada. Tinggal nanti pas nikah ya bisa jadi itu kejadian. Apalagi nih untuk teman-teman yang kalau melihat laki-laki ya gampang deket sama perempuan, terus komunikasi sama perempuannya gak dijaga, terus udah gitu mungkin ganjen, centil ya, mungkin dia udah punya bibit-bibit gitu ya dari dulu gitu. Jadi perselingkuhan sebenarnya polanya sudah kebentuk sih sebelumnya gitu, nggak tiba-tiba. Ini lagi ngomongin Masa sih mainan udah putus kebentuk? nih kan pasti Iya, kan benar. karena kan di lain putus ini kan pikirnya tentang selingkuh ya Kak, perselingkuhan. Nah, kenapa sih perselingkuhan itu tuh bisa terjadi? Ya, perselingkuhan itu bisa terjadi bisa. Pertama, ada yang mungkin ya kayak aku nggak tahu sih filmnya, cuma aku suka ngeliat ya potongan-potongan videonya. Kayak mungkin misalnya nih, kayak Mas Aris ketemu sama Lydia ya di kafe gitu. Dia tidak punya niatan untuk selingkuh gitu. Tapi ketika ketemu, tiba-tiba dia tertarik gitu ya. Dia tertarik, terus dia nyaman, akhirnya dia dibutakan gitu ya mata hatinya untuk ngelihat si Lydia ini jauh lebih baik dari pasangannya gitu ya. Padahal nggak mungkin gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi itu terjadi gitu. Terjadi karena hilaf gitu ya. Hilaf terus dilanjutin gitu ya. Tapi ada juga yang dia itu emang mencari pelarian ya, karena dia tidak mendapatkan kebutuhan, dia tidak terpenuhi kebutuhannya, hak dan kewajiban itu tidak jalan, jadi dia mencari sosok yang baru di luar. Nah, jadi ada ya di antara dua itu, yang mana tuh? Yang tiba-tiba ketemu, terus nyaman, jadi nyambung, terus cocok, atau yang emang sengaja dicari orangnya karena yang di rumah tidak memenuhi kebutuhannya. Kayak gitu. Ya, intinya semuanya bisa terjadi karena tidak adanya hak dan kewajiban yang dijalankan antara si suami. Mungkin si suami kurang perhatian, terus misalnya suami juga tidak memenuhi hak-hak istrinya di rumah, kan kadang istri juga di rumah butuh teman ngobrol gitu ya, tapi suami malah sibuk ngegame, handphonean terus, tapi di luar nih dia ketemu sama orang yang diajak ngobrol lebih asik gitu ya, jadi dia lebih ngobrol sama orang di luar dibandingkan istrinya sendiri, jadi dia tidak memelihara rumah tangganya, malah lari dari masalah gitu. Masya Allah. Ini benar-benar apa, isu ini tuh benar-benar lagi hangat-hangatnya banget ya Kak ya. Nah, aku ada pertanyaan terakhir nih. Kalau ada satu nasihat untuk teman-teman yang belum atau sudah menikah untuk rumah tangganya nih, Kakak nih mau bilang apa? Ya, aku mau bilang kalau menikah itu adalah ibadah yang paling lama, ibadah terlama. Mungkin kalau teman-teman berangkat umroh aja ya, itu kan persiapannya panjang ya. Harus nyiapin bajunya dulu, harus nyiapin nanti bawa sendal, bawa tas, bawa segala macam gitu. Terus di sana juga persiapannya banyak. Jadi untuk umroh aja segitunya persiapannya gitu ya. Apalagi untuk menikah yang ibadahnya panjang, ibadahnya lama. Jadi teman-teman benar-benar harus belajar ilmunya, siapin mentalnya, terus udah gitu dirawat pernikahannya ya. Kayak tanaman kalau satu hari aja nggak disiram, dia bakal layu. Dia bakal kering kerontang gitu ya. Dan treatment antara tanaman satu dengan tanaman yang lain kan beda ya. Ada yang harus pakai serum, ada yang harus disiram setiap sehari 3 kali gitu ya. Itu tanaman, apalagi rumah tangga, benar-benar harus dijaga, dipelihara, dirawat bareng-bareng, kerjasama yang baik antara suami dan istri juga penting. Terus jangan lupa berharap ridho Allah, karena
Tadi aku bilang pernikahan adalah ibadah, semuanya lakukan untuk Allah. Kalau untuk manusia, kita akan gampang kecewa. Ya, karena kalau tujuannya manusia, sampai kapanpun ekspektasi tidak akan pernah tercapai, ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya marah, sedih gitu ya. Tapi lakukan semuanya demi Allah, demi ibadah kita ke Allah, demi pahala kita di dunia kayak gitu ya. Aku sering bilang ini juga, pernikahan bisa dimulai dengan cinta, tapi menjaganya butuh ilmu dan mempertahankannya butuh keimanan. Masya Allah, benar-benar nih kalimatnya. Kan nih pertanyaan aku udah cukup sih Kak. Jadi mungkin dari kalian nih yang lagi nonton live bisa kasih beberapa pertanyaan yang akan Kak Ayu jawab nih. Udah ada satu pertanyaan nih Kak dari Gozali _ Ridwan. Kak, apa yang harus kita lakukan jika dalam suatu hubungan itu tanpa direstui dari orang tua atau mertua? Apakah kita harus bertahan atau mengikhlaskan? Mohon jawabannya Kak. Terima kasih. Gozali mana? Ya udah, intinya menikah tanpa restu gitu ya. Menikah tanpa restu pertama, mau diperjuangkan silahkan. Ya kalau mau diperjuangkan silahkan diperjuangkan ya. Tapi itu tidak mudah ya teman-teman. Tidak simsalabim tiba-tiba orang tua mau menerima calon kita gitu ya. Jadi butuh perjuangan lebih gitu. Itu pertama, silahkan kalau mau diperjuangkan. Tapi yang kedua, kalau emang alasan orang tua tidak menerima calon kita itu baik ya, apalagi orientasinya bagus ya, orientasinya akhirat gitu misalnya. Misalnya si laki-laki itu tidak sholat, terus peminum, terus dia narkoba kayak gitu ya. Ya kenapa enggak dengerin aja orang tuanya. Kan baik, maksud dari orang tua tidak setuju, itu juga baik gitu ya. Kalau teman-teman merasa tidak bisa menegosiasi, udah alot banget, ya udah dengerin aja kata orang tua. Karena gini, pernikahan yang disetujui sama orang tua aja banyak sekali berantem-berantemnya gitu ya, antara menantu mertua, antara anak ibu, anak ayah kayak gitu. Apalagi yang tidak disetujui. Jadi ya PR sih. Tapi untuk teman-teman yang emang pengen berjuang, ya coba pakai banyak-banyak ikhtiar, banyak-banyak berdoa. Cuma tadi balik lagi, kalau memang ternyata omongan orang tua tidak setuju itu benar, ya udah kenapa nggak didengerin aja orang tuanya. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih Kak. Cara meyakinkan diri kalau itu memang jodoh terbaik untuk kita tuh bagaimana ya Kak? Ya, cara meyakinkan diri itu ketika gini, kan kita udah berdoa ya, kita juga udah istikharah gitu. Nah, semuanya akan dijawab sama Allah dengan kemudahan-kemudahan. Kita nih udah yakin banget nih. Terus sama Allah dikasih kemudahan, misalnya yang tadinya jauh jadi deket, yang tadinya kamu tuh udah gak mau banget lah, tapi tiba-tiba kamu jadi mau. Terus yang tadinya kayaknya jauh banget orangnya, terus jadi deket. Terus yang tadinya orang tua nggak restuin, jadi restuin. Ya, itu bisa juga sebagai tanda-tandanya. Di balik itu juga ada ketenangan hati, kelapangan jiwa, terus jadi terasa mudah aja gitu semuanya. Terus gini, banyak teman-teman yang sebelum nikah itu ngerasa banyak cobaan ya, banyak ujian. Kayak pengen berhenti aja deh, Kak kayaknya nggak bisa nih, aku ngelanjutin ini semua, terlalu banyak tantangannya. Nah, pertanyaan aku, tantangan itu setelah waktu berlalu semakin sulit atau malah justru semakin ketemu jalan keluarnya. Nah, kalau semakin ketemu jalan keluarnya, semakin kamu bisa menghadapinya, semakin kalian berdua bisa menyelesaikannya, insya Allah itu adalah jawaban juga dari Allah sih, kemudahan-kemudahan itu. Next question ya Kak. Ini hanya dari Nanti_Jovisa. Kak, bagaimana kita melihat cowok yang beneran serius ke kita? Karena kan di sini banyak banget nih cowok yang ngedeketin tapi ternyata ngeghosting. Gimana nih Kak? Kita bisa melihatnya? Iya, intinya sih ketika kita dideketin sama laki-laki gitu ya, dan dia serius, yang pasti dia tidak banyak ngomong sih ya, lebih banyak kasih tindakan, lebih banyak kasih bukti dibandingkan cuma hanya janji manis di bibir saja gitu ya. Dan tentunya yang dia lakukan itu ada progresnya. Misalnya,
Dari mulai dia mau serius, terus dia datang ke rumah ketemu sama orang tua kita, ada lagi progresnya, dia tanya, kira-kira kita siap dinikahi bulan apa, tahun berapa, terus nanti berlanjut ke penentuan tanggal lamaran, penentuan tanggal nikah, akad nikah, kayak gitu. Jadi ada progresnya. Bukan cuma ngomong aja, karena kalau cuma ngomong aja, semua orang juga bisa ya. Banyak nih teman-teman laki-laki gitu ya, yang pengennya komitmen dulu gitu ya. Padahal nggak jelas nih ke depannya apakah beneran mau dilamar, atau ya cuma ngebooking aja gitu ya. Kalau di online shop tuh kayak ngebooking dulu deh gitu. Tapi bayarnya nanti kayak gitu ya. Iya, iya. Nah, kayak gitu banyak juga. Jadi banyak juga nih teman-teman di kelas menuju halal yang mereka tuh galau gitu ya, ngerasa udah ngejaga dirinya gitu ya, karena udah ada yang mau ngelamar. Tapi nggak jelas kapannya gitu. Jadi mereka juga gimana nih Kak, ditungguin atau ditinggalin kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Semoga terjawab ya yang tadi nanya. Nih next question ya Kak, dari Rita_Astrid. Tips overthinking tentang masa depan, tentang kehidupan setelah menikah. Gimana nih moms biar hatinya tuh tenang gitu. Oke, tips overthinking ya kalau aku juga sering ya overthinking. Biasalah kalau manusia masa nggak punya banyak pikiran kan nggak mungkin ya, pasti ada gitu. Tapi itu balik lagi gimana kita bisa memanage pikiran kita sendiri gitu ya. Kayak aku misalnya gini, masalahnya apa? Diurai deh satu-satu masalahnya. Kalau perlu ditulis di atas kertas. Teman-teman KMH juga banyak nih yang aku sarankan untuk coba urai masalahnya, tulis di atas kertas. Kalau perlu poin-poinnya apa aja, nomor 1 sampai dengan 10. Terus di antara 1 sampai dengan 10, mana yang mau teman-teman selesaiin lebih dulu gitu. Mana yang kira-kira lebih mudah untuk diselesaikan terlebih dahulu. Mana nih di antara semuanya yang sekiranya bisa diselesaikan saat ini gitu ya. Jadi kenapa dipikirin? Karena nggak dihadapi gitu ya, cuma dipikirin doang. Nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya. Kenapa nggak diubah pikirannya, solusinya apa ya, supaya nggak kayak gini gitu ya. Terus diselesaikan kalau emang teman-teman punya masalah overthinking, terus kecemasan gitu ya, atau misalnya punya trust issue juga, diselesaikan, diberesin masalahnya. Jangan cuma dipikirin aja, jangan cuma diomongin aja. Aku takut nih mengenal orang baru, aku takut nih nanti nggak ada yang mau nikah sama aku takut nih nanti nggak jadi dilamar, kayak cuma takut-takut doang gitu. Tapi how to-nya apa gitu, teman-teman harus melakukan apa supaya ini tuh nggak cuma jadi pikiran aja, tapi selesai solusinya, kayak gitu. Oke. Pertanyaan lagi nih Kak, dari Mila_NC7. Kakak lebih baik yang mana? Kita menikah dengan orang yang tidak kita cintai tapi sudah mapan, tetapi kita menikah atau kita menikah dengan orang yang kita cintai tapi belum terlalu mapan. Gimana nih Kak? Kenapa ada pilihan kayak gitu? Mungkin berhubungan dengan siapa duluan yang mau melamar gitu ya. Jadi yang pertama udah mapan tapi nggak suka. Betul gitu Kak. Oke. Jadi gini ya, bukan rumus ya, maksudnya syarat untuk nikah sama seseorang, setidaknya kita punya rasa dulu. Karena gini, nanti di dalam kehidupan pernikahan, bagaimana kita bisa melayani dengan sepenuh hati kalau kita nggak ada rasa, gitu. Ya, kayak misalnya kita mau masak buat dia, kita mau melayani dia, tapi ngeliat mukanya aja kita udah enek gitu ya. Atau ngelihat penampakan di depan mata kita aja kita udah nggak suka gitu. Gimana kita bisa menjalankan rumah tangga kalau seperti itu? Yang ada dosa dong. Harusnya seorang istri bisa kasih senyuman yang manis, bisa ngasih servis yang terbaik gitu ya, bisa ngasih masakan yang enak gitu, bisa menyenangkan suami. Tapi yang ada malah karena nggak suka, karena benci, suami tidak mendapatkan haknya itu gitu ya. Terus gini, teman-teman itu wajib punya kriteria calon jodohnya seperti apa. Mungkin 10 lah ya, atau 5 juga boleh lah. Kira-kira apa? Misalnya dia harus rajin sholatnya, terus misalnya dia harus satu suku, dia harus level pendidikannya, terus dia harus punya gaji minimal 5 juta misalnya gitu. Nah, ketika dia sudah punya kriteria wajib itu, yang kamu punya itu,
ya dia lolos gitu ya. Urusan nantinya gimana ya gimana nanti gitu ya. Jadi setidaknya dia sudah memenuhi kriteria-kriteria wajib yang kamu inginkan gitu. Nah, kalau masalah mapan, aku sering banget bilang kalau kemapanan itu tidak stabil ya, tidak mutlak, nggak selalu banyak penghasilan kita. Terus mungkin yang hari ini ada bisa jadi besok nggak ada. Terus bisa jadi nih yang PNS pun misalnya sakit, terus dia berhenti kerja, nggak dapat penghasilan lagi gitu ya. Jadi kalau masalah penghasilan nggak bisa diprediksi seperti apa karena semuanya sudah diatur sama Allah, semuanya sudah sesuai dengan takdirnya Allah. Tapi tugas kita sebagai manusia ikhtiar. Nah, kita lihat dia calon jodoh kita. Dia itu punya rasa ingin berjuang nggak? Atau dia males-malesan aja, misalnya cuma rebahan aja, selonjoran, main game gitu. Atau dia emang bekerja keras, bagus banget kerjanya. Terus dia punya tanggung jawab. Bahkan dia ke keluarganya aja bertanggung jawab banget gitu. Nah, dari situ kan kita bisa lihat ya, kalau masalah kemapanan, insya Allah orang-orang seperti ini mau berjuang nantinya gitu. Karena jujur aku nikah juga di saat suami baru putus kontrak kerja ya, artinya kita tidak punya penghasilan sama sekali. Tapi alhamdulillah gitu. Nih kita yakin sama Allah, semuanya udah diatur sama Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya walaupun sekecil-kecilnya. Alhamdulillah 1 bulan setelah ya 1 minggu setelah menikah dapat kerja gitu. Semoga kebayang ya. Nih ada pertanyaan lagi nih Kak. Wah ini yang nanya banyak banget ya, Masya Allah. Nih kita jawab Ya, kita pertanyaan masih dari punya waktu sampai jam 2 Ari. teng ya. Ari titik 299. Kak mau tanya, jika kita sudah punya orang yang kita suka, tetapi kita juga sudah dijodohkan sama orang tua, pilih yang mana ya Kak? Sudah istihoroh belum? Terus sudah ngobrol sama orang tua belum gitu kan, kadang orang tua ini punya tujuan tapi kita nggak tahu tujuannya apa, orang tua itu punya maksud tapi kita nggak tahu maksudnya apa. Coba ngobrol sama orang tua, kenapa sih dia mau jodohin kita sama si laki-laki itu, kira-kira alasan orang tua itu bisa diterima nggak, terus kira-kira kedepannya kamu akan menemukan kebaikan-kebaikan nggak kalau kamu menerima perjodohan dari orang tua ini gitu ya. Jadi kita ya realistis aja gitu, teman-teman bisa tulis di atas kertas karena ini penting ya untuk membedakan gitu di antara misalnya yang dijodohin namanya Budi gitu ya, yang kamu suka namanya Tony. Di antara Budi sama Tony, kelebihan-kelebihannya dan kekurangan-kekurangannya, kira-kira mana yang bisa kamu terima, mana yang nggak bisa kamu terima. Yang kamu terima lebih banyak atau lebih sedikit gitu di antara dua itu gitu ya. Jadi ditimbang-timbang mana yang kedepannya lebih bisa kamu terima gitu ketika kamu berumah tangga sama dia gitu. Nih ada pertanyaan lagi nih Kak dari Muhammad Satrio Abdul. Salah satu tujuan menikah kan bisa menundukkan pandangan. Nah bagaimana jika sudah menikah malah tidak bisa menjaga pandangan? Gimana tuh Kak? Ya itu adalah, ya itu ujiannya ya. Itu ujiannya gitu. Tadi yang aku bilang, kita akan diuji sesuatu yang tadinya kita rencanakan jadi tiba-tiba akan sesuai rencana. Yang tadinya kita punya niatan atau tekad pokoknya nanti sesudah nikah akan seperti ini, ternyata nggak kejadian seperti itu karena kontrolnya ada di diri kita sendiri ya. Balik lagi, tujuan nikahnya dilurusin lagi untuk apa, terus hak dan kewajiban suami istrinya dijalanin supaya kita nggak ada rasa pengen ngelirik-ngelirik yang lain. Terus kita tuh bersyukur ya sama istri yang ada di rumah, sama suami yang ada di rumah gitu ya. Balik lagi ke orangnya masing-masing, bisa kok menikah itu menjaga pandangan, bisa, tergantung dari kekuatan hati kita, niat hati kita, dan rasa takut kita sama Allah gitu sih. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi dari _Filza24. Kak, cara nyembuhin trauma karena sering diselingkuhin dan akhirnya takut untuk memulai hubungan yang baru. Ada yang deketin, ngajak untuk serius, tapi takut endingnya sama kayak kemarin. Wah, ini kayaknya Kinan juga nih. Relate ya. Iya, jadi gini, ketika teman-teman ngerasa punya trauma, punya
ketakutan gitu ya, aku sarankan untuk beresin ketakutannya. Ya, jadi diberesin dulu aja, nggak usah mikirin jodoh dulu, diberesin dulu apa kira-kira yang masih ngeganjel di hati apa, yang masih mengganggu pikiran apa, yang membuat kamu takut apa, itu dulu diberesin satu-satu. Nggak usah mikirin nanti aku gimana kalau ketemu sama laki-laki terus aku trauma lagi, gimana nanti kalau aku diselingkuhin lagi, gimana kalau nanti ternyata dia bukan yang terbaik untuk aku, kayak gitu-gitu ya. Daripada itu semua dipikirin, mending beresin dulu masalahnya ya. Mungkin masih ada dendam di dalam hati kamu, masih ada kejadian yang belum kamu terima, masih ada kejadian-kejadian mungkin yang belum kamu imani, yang belum kamu ambil hikmahnya, kayak gitu. Jadi beresin dulu masalahnya satu-satu. Apa yang ganggu pikiran, apa yang masih mengganjal di hati, semuanya diberesin satu-satu. Setelah itu, kalau hati udah tenang, hati udah lapang, baru bismillah, kita jemput jodoh gitu. Kalau masih belum, ya sampai kapanpun mungkin jodoh susah mendekat, karena aura kita juga aura negative thinking, prasangka buruk gitu. Nah, penting juga kita prasangka baik sama Allah. Ketika kita percaya, tadi ya kita udah memantaskan diri, value kita sudah baik, kita sudah bertakwa sama Allah, kita udah jaga diri bener-bener gitu. Kenapa takut kalau nanti dapat yang kurang baik? Kenapa takut kalau nanti dihianati? Allah tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar kita walaupun sekecil-kecilnya. Jadi selalu lakukan yang terbaik. Kebaikan itu dibalas kebaikan. Jangan takut. Gitu. Nih Kak, ada yang nanya dari Rizkia_284. Bismillah Kak, jika sampai saat ini nggak ada lawan jenis yang mendekati, nggak pernah pacaran atau PDKT dan circle pertemanan itu-itu aja. Kita harus berharap harus ikhtiar apa lagi nih Kak? Itu katanya Kak. Pertanyaannya. Oke, ikhtiar apa lagi ya? Nah, kira-kira dari seluruh ikhtiar mana yang belum dilakukan? Itu yang dilakukan gitu ya. Kadang kita, kok aku udah melakukan semuanya, yakin udah semuanya. Kok aku udah berusaha mati-matian, yakin udah sampai mati-matian. Kok aku udah kenalan sama banyak orang, udah minta dikenalin tapi nggak ada yang cocok, yakin. Siapa tahu ada yang cocok tapi kamunya yang nggak mau. Gitu ya. Jadi benar-benar lakukan yang mungkin belum kamu lakukan. Karena jodoh adalah takdir, tapi takdir yang diikhtiarkan. Nah, udah ikhtiar apa aja untuk menjemput jodohnya? Kira-kira dari 100.000 ikhtiar di dunia ini ada berapa yang belum dilakukan gitu ya. Terus kalau masalah cuma di rumah aja, nggak punya temen, terus nggak pernah keluar rumah, udah gitu nggak suka gabung sama siapa-siapa gitu ya. Mungkin kamu introvert atau mungkin kamu tipe orang yang punya kecemasan sosial gitu ya. Jadi nggak gampang ngebaur sama orang, bahkan takut ketemu orang. Bisa aja kok dapet jodoh teman-teman yang ada di pondok pesantren ya, yang dia nggak pernah keluar pondok, yang dia nggak pernah kenal sama siapapun, tapi dapat jodoh gitu. Misalnya Ustadz kemarin siapa tuh yang baru nikah, istrinya di pesantren ya, Abdul Somad ya. Mungkin dia nggak keluar rumah, dia nggak kemana-mana, dia nggak ke mall, dia nggak bergaul di sosial media, tapi dia didatengin gitu ya sama sosok laki-laki yang menikahi dia gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, semuanya udah diatur sama Allah, asalkan ikhtiar kita juga dikencengin ya. Masya Allah. Nih Kak, lanjut ya pertanyaan dari V. Novins Ends. Gak salah kan ya Kak, usia 26 belum nikah, pada bilang jangan cari yang muluk-muluk. Nanti jatuh, padahal kan kita punya tipe yang kita butuhin. Iya, kalau ditanya salah atau nggak salah sih sebenarnya tergantung dari teman-teman ya, karena emang banyak juga yang muluk-muluk gitu, banyak juga yang milih-milihnya di luar dari apa ya, di luar dari hal yang biasa gitu ya. Makanya tadi aku bilang kita harus punya kriteria wajib yang ada di calon jodoh kita. Jadi kita tuh punya pakemnya, kita punya prinsip. Misalnya yang tadi ya, yang 5 tadi, rajin sholat, tidak merokok, sekufu, selevel pendidikan gitu misalnya. Nah, ketika nanti ada yang datang dia pemalu, misalnya dia nggak asik diajak ngobrol, ya udah nggak masalah karena dia sudah memenuhi yang kriteria wajib yang tadi kamu butuhkan di calon jodoh kamu gitu. Supaya nanti ketika ada yang datang, nggak ini loh, nggak yang nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Nah, nggak cocoknya indikatornya apa? Apa yang membuat kamu tidak mau bilang iya gitu? Jelas, harus jelas gitu ya poin-poinnya. Jadi buat prioritas-prioritas dari
10 yang terwajib lah ya, sampai bawah-bawahnya yang bisa kamu maklumi apa aja gitu ya, gitu sih. Jadi jelas gitu, nggak asal nolak-nolak aja, tapi ada tolak ukurnya apa. Cuma milih jodoh nggak apa-apa. Sayur, buah juga dipilih-pilih kan. Kalau kita mau beli, kita pilih-pilih satu-satu dengan seksama gitu ya. Kita pilih bener-bener yang bagusnya aja yang mana gitu ya. Jodoh juga apalagi untuk menikah ya, ibadah terlama sepanjang hidup kita akan tinggal sama dia, kita akan serumah sama dia, setiap hari kita akan ngobrol sama dia, kita akan tidur sama dia, terus kita juga bakalan ya berpuluh-puluh tahun sama dia gitu. Kalau nggak dipilih ya gimana gitu. Ya harus dipilih. Tapi pilihnya dengan ukuran gitu ya. Nih Kak, ada yang nanya nih tentang kakak nih. Dari Tiang Receh underscore. Kak, dulu kakak sebelum nikah melewati masa pacaran dulu apa enggak? Apakah pacaran itu penting sebelum kita menikah? Tolong dijawab ya. Enggak ya, jangan, kalau aku nih ya, kalau aku berprinsip ketika kita memulai hubungan dengan sesuatu yang nggak baik, ya itu seperti kita sedang menabung gitu. Eh, jadi nantinya jangan apa ya, jangan kaget kalau tiba-tiba nanti setelah nikah ujiannya tuh ada aja, karena Allah pengen ngebersihin dosa-dosa kita di masa lalu gitu. Ya, jadi kalau bisa ya wajib sih ya, bener-bener jaga perkenalannya, dijaga, terus udah gitu prosesnya dijaga, semuanya dijaga dalam kebaikan supaya hasilnya baik. Masya Allah. Nih Kak, dari Syarifah Humaya. Kak, kenapa aku sini dikatain terlalu tinggi untuk bersanding dengan laki-laki seumuran? Aku pengen berjodoh dengan seumuran dan anak laki-laki terakhir. Cara ikhtiarku gimana, Kak? Maksudnya ketinggiannya tuh gimana? Mungkin ketinggian ini kali ya, Kak. Badan atau kriteria nih? Makanya Boleh diulang terlalu lagi deh. jelas ya. Pertanyaannya boleh diulang lagi. Pertanyaannya boleh diulang lagi. Kak, kenapa aku sering dikatain terlalu tinggi untuk bersanding dengan laki-laki seumuran? Coba ada pertanyaan lagi nggak? Ini aja nih Kak dari Mira Cynthia. Kak, calon jodoh aku super sibuk banget dan terus kepikiran. Terus aku kepikiran dan punya ketakutan kalau sampai dia nggak ada waktu buat aku, tapi malah sibuk kerja terus. Gimana cara supaya kalau minta nanti sudah waktunya untuk di luar? Ya, kalau nanti sudah menikah, seorang suami harusnya tahu ya, kalau istrinya punya hak, hak untuk diajak ngobrol, hak untuk bareng-bareng di rumah, hak untuk tidak dicuekin, hak untuk banyak ya, pokoknya istri itu punya hak banyak yang harus dipenuhi sama suaminya gitu ya. Jadi harusnya sesibuk apapun itu tidak menggugurkan kewajiban suami untuk nemenin istrinya, ngobrol istrinya gitu ya. Banyak juga nih soalnya teman-teman yang udah nikah mentang-mentang setiap hari ketemu tapi komunikasinya jadi terbatas, komunikasinya jadi nggak lancar gitu ya, mentang-mentang setiap hari ketemu setiap hari bisa ngobrol jadi lupa untuk misalnya ngechat istrinya atau ngebales chat istrinya gitu, eh karena ngegampanginnya tadi gitu ya. Nah malah justru setelah menikah hak-hak istri itu udah tetap harus dipenuhi. Nggak boleh ada alasan sibuk banget gitu. Apalagi kalau udah sampai rumah ya, harusnya kan ngobrol gitu ya, quality time. Ini kok malah handphonean, ngegame, sibuk gitu ya. Sedangkan istrinya juga gara-gara dicuekin, ya udah dia jadi nonton, terus dia jadi scrolling-scrolling Shopee gitu kan. Jadinya masing-masing sendiri-sendiri punya kesibukan masing-masing gara-gara tadi. Nah, makanya aku bilang pernikahan harus dirawat, harus dijagain gitu ya dengan komunikasi yang lancar dan juga jujur. Ini yang tadi nanya tentang ternyata tentang kriteria Kak tingginya. Berarti aku ulang pertanyaannya ya. Dari Syarifah Humaya. Kak, kenapa aku sering dikatain terlalu tinggi kriterianya?
untuk bersanding dengan laki-laki seumuran. Aku pengen berjodoh dengan seumuran dan laki-laki terakhir. Cara ikhtiarku tuh bagaimana, Kak? Iya, sebenarnya gini, kalau misalnya kita bisa ngimbangin ya, sekufu gitu ya, sekufu, kenapa enggak gitu. Kalau kamu yakin value kamu se-value juga sama dia, kalau kamu yakin kelebihan kamu setara juga sama dia, level pendidikannya, status sosialnya, kamu ngerasa kamu sejajar sama dia, ya nggak ketinggian juga harusnya gitu. Gak apa-apa gitu. Terus ikhtiar, ya udah ikhtiar tadi yang aku bilang, jangan difokusin hanya untuk jodoh aja, tapi untuk hidup yang lebih baik, untuk takdir hidup yang lebih baik. Insya Allah dengan kita memantaskan diri, Allah akan perbaiki semuanya. Jodoh yang baik, rezeki yang lancar, orang tua yang penuh dengan kasih sayang, semuanya insya Allah akan mengikuti. Jangankan jodoh ya, semuanya insya Allah kalau kita jaga diri kita baik-baik, kita jaga dengan kebaikan, insya Allah Allah akan siapkan segala yang terbaik untuk kehidupan kita. Wah, ini waktunya juga udah sedikit lagi ya, Kak. Jadi kita jawab beberapa pertanyaan lagi. Ini dari Najwa Himaya. Kak, bagaimana cara kita menjaga diri dan menjaga hati ketika sedang berproses menuju halal? Karena kan pasti kita akan diuji semuanya sebelum menikah. Wah, seru banget pertanyaannya nih, Kak. Bisa tolong dijawab nggak, Kak? Iya, untuk menjaga semuanya ya, menjaga hati, yang pertama sih dijaga komunikasinya ya, karena komunikasi itu rawan entah jadi berlebihan atau juga bisa jadi lebih intens tapi malah berantem gitu, malah konflik ya. Jadi benar-benar seperlunya aja. Perlunya apa? Ya udah itu yang dibahas, itu yang diomongin. Kalau di luar dari itu nanti aja setelah menikah. Ya supaya benar-benar efektif, efisien, nggak lebay, nggak mencari-cari ini ya, mencari-cari masalah baru gitu. Banyak nih teman-teman KMH yang menjelang pernikahan tuh malah justru berantem ya sama calonnya. Kenapa? Karena dia ngebahas yang nggak perlu dibahas. Terus dia nggak tahan respon. Jadinya pengennya tuh marah-marah aja. Pengennya tuh diperhatiin aja gitu. Padahal seharusnya energinya tuh disimpan dulu deh. Dipakai untuk kebaikan. Dipakai untuk mempersiapkan pernikahan. Jadi fokus belajar ilmunya terus siapin mentalnya terus dibandingkan kita cuma ngejar-ngejar, cari masalah, terus merasa nggak diperhatiin, atau misalnya nyari-nyari. Kan kadang kalau cewek itu suka nyari masalah ya, udah adem-adem nih, udah adem-ayem, tapi Betul banget. ternyata cari masalah, cari masalah, cari masalah, yang ada malah berantem, yang seharusnya nggak berantem gitu ya. Jadi komunikasi harus efektif, efisien, gak berlebihan, jaga kata-kata supaya gak malah jadi masalah baru ketika ada konflik gitu ya. Terus fokusnya sih sama diri sendiri sih kalau menuju pernikahan kalau menurut aku. Supaya semakin lebih baik lagi kitanya setelah menikah nantinya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Fitria_Norway. Bismillah Kak Ayu, semakin didesak untuk nikah oleh orang tua, kok aku malah semakin enggan. Kenapa ya? Emang gitu, ibaratnya gini, kita disuruh, kita udah mempunyai niatan nih untuk, misalnya untuk sholat, tapi ketika disuruh, jadi males gitu ya. Jadi semakin kita digojlok-gojlokin, yang ada malah jadi males. Padahal sebenarnya kita punya niatan, cuma kita jadi males gara-gara dipaksa, disuruh-suruh. Ya emang kayak gitu. Ada orang yang dia itu harus dibaik-baikin supaya dia mau melakukan itu. Tapi ada juga yang harus dikasih punishment gitu ya, supaya dia mau bergerak. Beda. Orang-orang tuh ada tipe-tipenya beda-beda ya ketika kita menghadapinya gitu. Tapi gini, orang tua kita tidak bisa merubah orang tua. Orang tua ya udah kayak gitu. Mau bagaimanapun mereka akan tetap seperti itu. Mereka akan tetap menuntut, mereka akan tetap mengharapkan, mereka akan tetap mengatur, ya itu adalah mereka gitu. Tapi di balik itu semua, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Kalau memang itu terbaik, kalau memang cita-cita orang tua itu melihat anaknya menikah, ya udah kita wujudkan. Kalau emang orang tua pengen kita menikah dalam waktu 1 tahun, kenapa enggak kita wujudkan gitu. Siapa tahu itu juga salah satu cara untuk membahagiakan orang tua. Kadang kita pusing gitu ya, kok aku tuh pengen kerja dulu supaya orang tua bahagia. Tapi setelah dikulik, setelah ngobrol sama orang tua, kebahagiaan orang tua gendong cucu. Ya udah, jadi harus diselaraskan dulu nih tujuan orang tua
sama anaknya itu harus selaras dulu. Jangan sampai masing-masing ternyata punya tujuan masing-masing yang nggak nyambung. Jadinya yang satu ngapain ternyata nggak diterima, terus ibunya berharap ini tapi anaknya nggak cocok gitu ya. Coba duduk bareng dulu deh, dibahas semuanya. Oke. Kak, nih ada pertanyaan dari KH.Nisa. Kak, gimana jika calon ketahuan chat dengan perempuan lain padahal sudah khitbah? Ayo lo. Ya gini, sebenarnya itu bisa jadi ujian, petunjuk dari Allah juga. Terus tetap ya keputusannya ada di kamu terakhirnya. Mau tetap dilanjutin atau kamu merasa ini prinsip banget Kak, aku nggak bisa. Ya udah nggak bisa gitu. Lebih baik bilang nggak bisa sebelum menikah daripada setelah menikah malah tambah parah, malah lebih parah. Kan ini udah kelihatan sebenarnya pola gagalnya nih udah kebentuk nih. Kalau nanti suami ternyata dia macem-macem kan udah kelihatan ya, ternyata sebelum nikah udah sering chat cewek, udah sering ganjen ke cewek, udah sering tebar pesona ke cewek-cewek gitu. Dan kamu tahu, tapi kamu tetap melanjutkan. Nah, konsekuensinya ada gitu. Kira-kira kalau kamu nikah sama dia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, hal ini terulang lagi, kamu bisa terima atau enggak? Kak, aku bisa terima karena aku orangnya sabar. Sabarku seluas samudra. Oh ya udah, nggak apa-apa. Siap-siap nanti kalau misalnya itu terjadi lagi kan sabar kamu seluas samudra. Kamu bisa menghadapinya. Ya udah dihadapi aja gitu. Tapi Kak, aku nggak bisa. Aku orangnya ngegas. Kalau enggak yang enggak. Aku lebih baik sekarang diudahin aja deh daripada nanti dia berbuat ulah yang lebih parah justru makin menyakitkan. Nah, yang tahu itu kan kamu seperti apa. Jangan lupa libatkan Allah supaya keputusan yang kamu buat nantinya tidak gegabah dan tetap dalam petunjuk ya Allah gitu. Oke. Ada pertanyaan nih Kak dari miko.kun12. Kak, harus bagaimana kalau orang yang sedang ta'aruf? Wah, hilang lagi pertanyaannya. Bentar. Kalau ulang ya Kak, Kak harus bagaimana kalau orang yang sedang ta'aruf dengan kita sepertinya menyukai orang lain, dilihat dari statusnya di sosmed. Bagaimana kata-kata yang baik untuk menanyakan itu? Waduh. Ya, aku sering bilang ya kalau urusan perasaan itu hanya tentang iya atau tidak. Jadi di tengah-tengahnya itu nggak jelas. Nggak jelasnya tuh kayak misalnya kita nggak enakan, terus kita ragu-ragu, terus kita nggak berani bilang, kita nggak berani memutuskan, kita nggak berani tegas. Jadinya nggak jelas gitu ya. Itu kalau di tengah-tengah. Tapi kalau iya, iya itu artinya iya. Oke, kita perjuangkan, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, itu artinya ya udah enggak, bye gitu. Nah, tinggal diputuskan aja iya atau tidak gitu, dan itu harus clear. Kamu harus benar-benar ngobrol sama orangnya. Jadi gimana nih, apa benar kamu begini begini begini, jadi semuanya harus dibahas secara clear. Karena menikah dengan keadaan dia punya rahasia besar yang dia tutupi pun itu nggak boleh, itu nggak bisa. Takutnya nanti setelah nikah itu kebuka, kamu nggak siap malah jadi masalah gitu ya. Jadi semuanya harus dibahas. Walaupun akan menyakitkan kedua belah pihak, tapi nggak apa-apa. Yang penting selesai, clear, beres. Setelah itu kamu bisa melanjutkan untuk melangkah mau maju atau mundur gitu. Ya, jadi harus jelas kalau masalah perasaan, nggak usah nggak enakan. Nih, Satu Kak, lagi ada kali ya. pertanyaan lagi. Satu lagi aja. Ada pertanyaan dari Lail JNNA TR.R. Kak, bagaimana tanggapan kakak ketika kita menikah dengan seseorang karena kasihan karena dia itu nggak dapat jodohnya, tapi di sisi lain kita juga sudah merasa nyaman dengan dia tapi beda umur jauh. Wah, pertanyaannya bagus banget nih. Bisa tolong dijawab Kak? Iya, jadi nikah karena kasihan ya. Ya, apapun tujuannya, itu ada konsekuensinya ya. Jadi ada yang menikah karena cinta banget, tapi itu juga ada konsekuensinya. Ada yang menikah karena kasihan, karena dia udah nggak dapet jodohnya. Kalau bukan kamu yang nikahin, kasihan dia selalu jomblo seumur hidup gitu ya. Jadi kamu kasihan ya. Intinya semuanya ada konsekuensinya yang harus siap kamu hadapi nanti setelah menikah.
Kira-kira kalau nanti kamu nikahin dia karena kasihan, jalanin rumah tangganya tenang nggak, nyaman nggak, kamu bisa menyukai dia sepenuh hati nggak, kamu bisa menjalankan kewajiban kamu untuk dia itu dengan ikhlas nggak, tujuannya untuk ibadah ke Allah atau enggak gitu ya, atau cuma ya udah formalitas aja karena kasihan kayak gitu ya. Semuanya ada konsekuensinya. Terus walaupun eh, tujuan nikah itu beda-beda, tapi tolong dilurusin lagi semuanya untuk ibadah gitu ya. Mau suka nggak suka, cinta nggak cinta, ketika kamu sudah sah nikah sama dia, itu sudah apa ya, sudah berjalan ya hak dan kewajiban masing-masing gitu. Mau itu kasihan nggak kasihan, hak dan kewajiban tetap berjalan. Jadi harus tetap menjalankan semuanya, harus tetap peduli, baik semuanya, cinta nggak cinta, semua tetap berjalan gitu. Ya, siap-siap dengan konsekuensinya. Kalau siap, ya udah, lanjut aja. Masya Allah, ini waktunya juga udah habis, nggak kerasa banget ya Kak. Kita udah live selama 1 jam, hampir 1 jam nih. Ada pesan-pesan nggak Kak sebelum kita akhiri live kita pada hari ini? Nggak ada sih ya kesan-kesannya, tapi aku cuma mau ngingetin, intinya pernikahan itu siapin ilmu sama mentalnya. Yang tadi aku bilang, kita bisa memulainya dengan cinta, tapi menjaganya butuh ilmu dan mempertahankannya butuh keimanan. Jadi semangat terus untuk nikah. Aduh, Masya Allah. Oke, kita obrolan kita segini aja. Mungkin di lain waktu Kayu bisa ngadain live bareng lagi sama Siap. Ayu Momalula. Makasih banyak ya Kak. Maaf kalau misal ini Iya, jaringannya makasih sampai banyak sekarang juga masih. untuk semuanya yang udah nonton dari tadi. Terima kasih, sampai ketemu lagi.